Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, SEMM, dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, dari Prodi Manajemen, kelas reguler plus, dengan NIM 2892150 dengan materi permasalahan yang menyangkut etika bisnis. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut 1. Lewengan dana nasabah hingga 2,8 rupiah, nasabah Bank Century sebesar 1,4 triliun, dan nasabah Antaboga Sekuritas Indonesia sebesar 1,4 triliun. Yang kedua, penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, di mana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan LK. Dua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century, di mana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Century tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Setelah kalah keliling, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian, para nasabah mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas bank. Namun, petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM hingga 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di Bank Century. Setelah tanggal 13 November 2004, nasabah Bank Century mengakui transaksi dalam bentuk falas tidak dapat diambil. Clearing pun tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa. Pihak bank hanya mengizinkan pemindahan dana deposito ke tabungan dolar, sehingga uang tidak dapat keluar dari bank. Ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank merasa tertipu dan dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank, namun sekarang tidak dapat dicairkan. Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Bank Century tidak terdaftar di Bapepam LK, dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Century mengetahui bahwa produk tersebut adalah ilegal. Hal ini menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan meminta uang deposito mereka kembali. Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam.
Kasus tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, di mana masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional, sehingga kasus Bank Senturi ini dapat merugikan dunia perbankan Indonesia. Adapun solusi pemecahan masalah pelanggaran etika bisnis tersebut ialah dari sisi manajer Bank Senturi menghadapi dilema dalam etika bisnis. Hal tersebut dikarenakan manajer memberikan keputusan pemegang saham Bank Senturi kepada Robert Tantular. Padahal keputusan tersebut merugikan nasabah Bank Senturi. Tapi di sisi lain, manajer memiliki dilema di mana pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manajer untuk menjual reksadana fiktif terhadap kepada nasabah. Manajer Bank Senturi harus memilih dua pilihan, antara mengikuti perintah pemegang saham atau tidak mengikuti perintah tersebut, tapi dengan kemungkinan dia beserta karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manajer tersebut memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham, dikarenakan manajer beranggapan dengan memilih opsi tersebut, maka perusahaan akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi lain. Walaupun sebenarnya tindakan manajer bertentangan dengan hukum dan etika bisnis. Solusi dari masalah ini sebaiknya manajer lebih mengutamakan kepentingan konsumen, yaitu nasabah Bank Senturi, karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan produk yang aman. Dari sisi pemegang saham, yaitu Robert Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis, yaitu maksa manajer dan karyawan Bank Senturi untuk menjual produk reksadana dari Antaboga dengan cara mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan gaji kepada karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah. Pelanggaran yang terakhir adalah pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi, sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya, konsumen termasuk. Solusi untuk pemegang saham sebaiknya pemegang saham mendaftarkan terlebih dahulu produk reksadana ke Bapepam untuk mendapat izin penjualan reksadana secara sah. Kemudian seharusnya pemegang saham memperlakukan dana nasabah sesuai dengan fungsinya atau reliability, yaitu tidak menyalahgunakan dana yang sudah dipercayakan nasabah untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus Bank Senturi ini, nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan, di mana Bank Senturi sudah merugikan para nasabah kurang lebih sebesar 2,3 triliun. Hal ini menyebabkan Bank Senturi kehilangan kepercayaan dari nasabah. Selain itu, karena dana nasabah telah disalahgunakan, maka menyebabkan nasabah menjadi tidak sustain. Dalam artian ada nasabah tidak dapat melanjutkan usaha. Bahkan ada nasabah yang bunuh diri dikarenakan hal ini. Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam memilih investasi atau reksadana. Nasabah diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap produk yang akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah dapat memeriksa kevalidan produk tersebut dengan menghubungi pihak Bapepam. Dikarenakan kasus ini, kinerja BI dan Bapepam sebagai pengawas tertinggi dari bank-bank nasional menjadi diragukan. Karena BI dan Bapepam tidak tegas dan lalai dalam memproses kasus yang menimpa Bank Senturi, di mana sebenarnya BI dan Bapepam telah mengetahui keberadaan reksadana fiktif ini sejak tahun 2005. Untuk bank-bank nasional lainnya, pengaruh kasus Bank Senturi mengakibatkan hampir terjadinya efek domino, dikarenakan masyarakat menjadi kurang percaya dan takut bila bank-bank nasional lainnya memiliki penyakit yang sama dengan Bank Senturi dikarenakan krisis global. Dengan kata lain, rusak nama baik bank secara umum. Solusi untuk BI dan Bapepam sebaiknya harus lebih tegas dalam menangani dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank-bank yang diawasinya. Selain itu,
sebaiknya mereka lebih sigap dan tidak saling bertanggung jawab satu sama lain. Dan saran untuk bank nasional lain, sebaiknya bank-bank tersebut harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen atau nasabah agar tidak terjadi kasus yang sama. Untuk kesimpulannya, etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh, biasanya dimulai dari perencanaan yang strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. 2. Umumnya permasalahan yang sering terjadi dalam dunia bisnis adalah suap, bribery, paksaan, coercion, penipuan, deception, pencurian, theft, dan diskriminasi tidak jelas, unfair discrimination. Kasus Bank Century merupakan pelanggaran etika bisnis yang terjadi di mana pihak bank terpaksa melakukan penipuan karena kecerobohan pihak manajemen intern bank mengambil langkah yang tepat, sehingga pihak bank terpaksa merugikan nasabah. Oke, cukup sekian dan terima kasih pidato saya. Ini semoga bermanfaat dan semoga bertambah ilmunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.